Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas tentang makalah kami, yaitu tentang Turki Utsmani. Dengan saya Naya Hilma Khairunisa, Saya Indah Udia Rosita. di sini kami akan memaparkan dengan 4 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai sejarah kelahiran Turki Utsmani, kemudian Yang kedua tentang Raja Turki Utsmani. yang ketiga yaitu tentang masa kepemimpinan Turki Utsmani. Yang keempat yaitu tentang kemunduran Raja Turki Utsmani. Nama sejarah Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan kerajaan Islam terdahulu yang mempunyai masa kekuasaan paling lama, masa kerajaan Islam yang mempunyai wilayah kekuasaan yang paling luas dan paling lama. Turki Utsmani memerintah dari tahun 1281 hingga 1924, yaitu selama 6 abad lebih. Dan juga Turki Utsmani merupakan satu-satunya kerajaan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, di mana menaklukkan Konstantinopel sudah menciptakan dari kerajaan-kerajaan namun satu-satunya yang berhasil menaklukkan adalah kerajaan Turki Utsmani, di mana di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II dan Muhammad Al-Fatih. Namun pada era sekarang ini jarang sekali orang yang mengetahui bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, bagaimana jayanya masa Islam terdahulu. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai sejarah Islam sendiri berdasarkan yang menjadi referensi kami yang telah kami pelajari. Kami akan membahas tentang kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan kerajaan Islam terdahulu yang mempunyai kekuasaan paling lama dan juga mempunyai wilayah kekuasaan yang paling luas. Turki Utsmani berkuasa dari tahun 1281 hingga 1924, yaitu selama 6 abad lebih. Dia merupakan kerajaan satu-satunya kerajaan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel sudah dilakukan sejak kerajaan di atas alas Turki Utsmani. Namun baru berhasil dilakukan oleh Turki Utsmani, di mana di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II, atau yang lebih kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun dapat diketahui pada era sekarang jarang sekali orang yang tahu sejarah Turki Utsmani, khususnya bagaimana kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, bagaimana masa jayanya Islam terdahulu. Itu di sini kami akan memaparkan sejarah Turki Utsmani berdasarkan yang menjadi referensi makanan. Ini saya akan membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah kelahiran Turki Utsmani. Jadi zaman dahulu itu di sebelah barat Turki ada sebuah suku yang tinggal di sana, yaitu yang bernama suku Turki. Nah, mereka kala itu masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Ketika masa perkembangan Islam, mereka dikalahkan oleh bangsa Tartar. Akhirnya mereka pindah menuju barat hingga sampai ke tepi Laut Tengah yang sekarang dikenal dengan nama Anatolia. Nah, ketika mereka tinggal di situ, mereka bersebelahan dengan bangsa Arab. Jadi mau tidak mau, secara langsung ataupun tidak langsung, mereka akan terus berkomunikasi dengan bangsa Arab tersebut yang sudah masuk Islam. Nah, akhirnya dari bangsa Turki tadi mulai banyak yang memeluk Islam pada abad ke-9 atau ke-9. Pada dasarnya bangsa Turki tadi memang pintar dan ahli dalam perang. Mereka juga pintar berdiplomasi, dan juga akhirnya dengan waktu yang relatif singkat mereka menjadi kekuatan politik yang besar. Ketika suatu saat mereka pindah ke Asia Tengah, mereka berada di bawah tekanan, di bawah serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Nah, ketika itu kakeknya Utsman yang bernama Sulaiman bersama 1.000 pengikutnya
menaklukkan kerajaan Bizantium. Dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh bangsa Turki tadi, oleh Agunnya beserta pasukannya, akhirnya Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan di atas kerajaan Bizantium dan akhirnya kerajaan Turki terkalahkan. Dengan kekuatan pasukannya, akhirnya Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan di atas Bizantium dan akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Bizantium tersebut. Sebagai hadiahnya, Sultan Alauddin memberikan sebidang wilayah di daerah perbatasan Bizantium kepada Atabek. Selain itu, ia juga memberikan wewenang kepada Atabek untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Selanjutnya ketika itu Sultan Alauddin memilih ibu kota Sukut, dan disitulah lahir putra pertamanya yaitu Muhammad Utsman pada tahun 1258 Masehi. Ketika tahun 1289 Agunnya meninggal dunia, yang akhirnya kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Utsman memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi terjadi serangan Mongol terhadap Baghdad termasuk Saljuk tadi. Dan ketika itu Sultan Alauddin terbunuh. Nah, dengan terbunuhnya Sultan Alauddin itu akhirnya membawa dampak buruk bagi dinasti Saljuk tersebut, yaitu terpecahnya dinasti Saljuk menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk tersebut, itulah Utsman mengklaim kemerdekaan atas dirinya. Selanjutnya, Utsman mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Maka sejak itulah Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya yang kita ketahui yaitu Utsman. Ia mengkampanyekan dirinya dengan mencetak mata uang dan juga berubah atas nama dirinya. Kekuatan militer yang dimiliki Utsman menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan-kerajaan kecil dari serangan Mongol. Dan dengan demikian, secara langsung ataupun tidak langsung, mereka mengaku bahwa Utsman itu merupakan kekuasaan tertinggi. Sultan Alauddin ketika serangan Mongol tersebut akhirnya membawa dampak buruk bagi dinasti Saljuk itu sendiri, di mana dinasti Saljuk menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk tersebut, Utsman akhirnya memanfaatkan dan mengklaim kemerdekaan atas dirinya. Selanjutnya, Utsman mendeklarasikan dirinya dengan mencetak mata uang dan juga berkhutbah atas nama dirinya. Kekuatan militer yang dimiliki Utsman menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan-kerajaan kecil ketika itu. Dan dengan seperti itu, maka secara langsung atau tidak langsung kerajaan-kerajaan mengakui bahwa Utsman sebagai kekuasaan tertinggi. Selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua yaitu raja-raja yang pernah memimpin Republik Utsmani. Setelah resmi berdirinya kerajaan Turki Utsmani, selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua yaitu raja-raja yang pernah memimpin Republik Utsmani. Setelah resmi berdirinya kerajaan Turki Utsmani yang telah kita ketahui bahwa sultan pertamanya yaitu
1326 Masehi dijadikannya lah sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan Turki Utsmani. Kemudian Sultan Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Orhan. Orhan mempunyai masa kepemimpinan tinggal pada tahun 1326 Masehi dan yang akhirnya kepemerintahannya dilanjutkan oleh putranya yaitu yang bernama Orhan. Masa kepemimpinan Orhan yaitu pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan beberapa daerah bagian dari benua Eropa, yaitu Asia, kawasan Iskandar, Ankara, dan juga Gallipoli. Selanjutnya, pengganti Orhan yaitu putranya yang bernama Murad Shah, di mana masa pemerintahannya pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Ia berhasil menaklukkan daerah seperti Adrianopol, Macedonia, Bulgaria, Serbia, dan Asia Kecil. Putra Murad yang bernama Bayezid I ketika itu yang mengganti ayahnya pada saat masih usia 34 tahun, di mana kekuasaannya dari tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Bayezid dengan cepat menaklukkan daerah-daerah dan luas di Eropa. Bayezid juga sempat pernah merebut Konstantinopel selama 6 bulan, namun akhirnya gagal juga. Ketika Bayezid mempersiapkan ekspansi ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timurlan tidak melakukan penyerangan ke Asia Kecil. Dengan itu, Bayezid sangat murka dan akhirnya Bayezid tidak dapat menguasai dunia dan sehingga ia akan berperang melawan Timurlan tanpa memperhatikan pasukannya. Ketika itu pasukannya hanya 120.000 tentara, sedangkan Timurlan membawa 800.000 tentara. Pertempuran hebat terjadi di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Tetapi ketika pertempuran baru saja dimulai, tiba-tiba dari Bayezid yang dari bangsa Tartar yang berada di barisan Bayezid berlebihan tiba-tiba pasukannya dimulai. Maka bagaimanapun gagahnya Bayezid tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan dari Timurlan karena adanya ketidakseimbangan pasukan. Dan akhirnya ia bersama putranya yang bernama Musa bertawan dan wafat di dalam tawanan 1 tahun kemudian yaitu pada tahun 1403 Masehi. Karena kekalahan Bayezid di Ankara akhirnya membawa akibat bagi Turki Utsmani. Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel tentu tidak terlepas dari berbagai cara dan taktik. Salah satu taktiknya yang dilakukan yang berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yaitu pembangunan benteng besar yang kokoh yang bernama Rukni Besar. Benteng tersebut dibangun di seberang Selat Bosporus. Pembangunan benteng tersebut memerlukan waktu 3 bulan. Benteng ini bertujuan untuk dari pihak Sultan Muhammad untuk mengumpulkan persiapan dalam memerangi Konstantinopel dan juga selain itu benteng ini dimaksudkan untuk agar Konstantinopel tidak bisa menerima bantuan logistik perang atau lainnya dari berbagai pihak kerajaan di daerah barat lainnya. Ketika itu Kaisar Konstantinopel meminta bantuan dari Paus Roma, namun tidak
Hero jatuh pada 21 Januari tahun 1517 Masehi, dan Sultan Salim mengumumkan bahwa dirinya sebagai khalifah. Ia wafat pada 2 September 1520 dan digantikan oleh putranya yaitu yang bernama Sulaiman yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1506. Selanjutnya Sumberson Kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang ketiga, yaitu tentang puncak kegemilangan Tengku Usmani. Sulaiman yang menggantikan ayahnya berhasil membawa daulah Tengku Usmani ke puncak kegemilangannya. Sulaiman dikenal oleh rakyatnya dengan sebutan pria yang bernama Al-Qarun, yang artinya pemberi. Dengan gelar Al-Qarun itu semua rakyatnya itu menghormatinya. Suatu hari dia memberikan tugas kepada Ibrahim Al-Halabi yang dari Aleppo untuk menyusun sebuah buku hukum yang berjudul Mutaqo Al-Abdur, yang artinya titik pertemuan rahmat, yang kemudian menjadi karya standar tetap yang menyangkut tentang undang-undang hukum sehingga Utsmani hingga terjadinya reformasi abad ke-19. Keagungan raja besar itu tidak hanya diakui oleh rakyatnya, bahkan orang Eropa pun mengenalnya sebagai yang agung. Semasa ia memimpin, ia mewajibkan rakyatnya saat 5 waktu dan untuk berpuasa yang pada bulan Ramadan. Sulaiman juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam versi bahasa Turki. Sulaiman menyempurnakan dan memperbaiki ibu kota serta kota-kota lain dan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, dan jalur kereta maupun pembangkit. Sulaiman berhasil menumbuhkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1539 Masehi. Dengan demikian, pada masanya luas wilayah kekuasaan Tengku Usmani itu semakin luas, yang mencakup pada Asia Kecil, Irak, Armenia, Syria, Hijaz, dan Yaman. Yang di Asia yaitu Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair, dan yang di Afrika yaitu Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, dan Rumania yang ada di Eropa. Pada daulah Tengku Usmani ini memiliki kekuatan militer yang mampu terampil dan sanggup untuk kapan saja dan di mana saja. Hal itu menjadi faktor utama dalam melakukan ekspansi daulah Tengku Usmani ke berbagai daerah yang ditaklukannya. Sebab yang keempat yaitu tentang kemunduran Tengku Usmani. Kemunduran Tengku Usmani itu diawali pada Sultan Sulaiman Al-Qarun wafat, yaitu pada tahun 1566 Masehi. Kerajaan Tengku Usmani ini mulai fase kemunduran. Akan tetapi Tengku Usmani ini sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kemunduran itu tidak langsung terlihat oleh kerajaan lain. Sultan Sulaiman Al-Qarun ini diganti oleh Sultan Salim II yang memimpin pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, angkatan laut Belgia, angkatan laut Sripaus, dan sebagian kapal perintah Matai dan juran yang dari Spanyol. Pertempuran ini terjadi di satu Ponto yang berada di Yunani. Dalam pertempuran ini, Tengku Usmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh. Karena Tengku Usmani ini hanya mengandalkan kekuatan militer saja, tidak memperkuat kekuatan teknologinya, sehingga kekuatan Tengku Usmani itu sangat mudah dilemahkan oleh musuh yang lain. Pada Sultan Muhammad ketiga ini, masa Sultan Muhammad III, Raja Utsmani berhasil menaklukkan Kaukasus dan menguasai Tiflis yang berada di Laut Hitam dan merampas kembali Tiflis, ibu kota kerajaan Safawi, yang menundukkan Georgia yang mencampuri urusan dalam negeri Polandia dan mengalahkan Gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Namun karena kehidupan moral
yaitu seorang sultan yang lemah pada masa Sultan Hamid mengadakan perjanjian dengan Catherine II dari Rusia yang diberi nama Perjanjian Kinerja di Puncak Kinerja, yang isi perjanjiannya antara lain yang pertama yaitu Kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di laut hitam pada Rusia dan memberi izin kepada armada Rusia untuk melintasi selat yang menghubungkan laut hitam dengan laut putih. Yang kedua yaitu Kerajaan Utsmani harus mengakui kemerdekaan Yemen atau menurut Dr. Badri MA bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Kerajaan Utsmani disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua adalah di lintas penduduk. Yang ketiga yaitu kelemahan para penguasa. Yang keempat budaya korupsi. Yang kelima, pemerintahan negara yang sering. Yang keenam, merosotnya perekonomian. Yang ketujuh, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan ekonomi. Karena faktor-faktor tersebut, Utsmani itu mengalami lemah sehingga mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Pada periode selanjutnya di masa modern, kelemahan Kerajaan Utsmani ini menyebabkan kekuatan Eropa tanpa segan-segan menjajah dan menduduki daerah-daerah musuh yang dulunya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Utsmani, terutama ditemui di Timur Tengah dan Afrika Utara. Demikian pemaparan tentang sejarah Kerajaan Utsmani. Apabila ada kesalahan-kesalahannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan kami. Selanjutnya bisa dipelajari lebih dalam lagi dengan belajar dari para ahli sejarah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.